Selamat datang kembali. Kita kali ini mau mengupas lebih dalam sumber yang Anda bagikan tentang sikap anak-anak Tuhan di tengah kekacauan dunia. Wah, ini tema yang rasanya kena banget ya sekarang ya. Iya, betul sekali. Sangat relevan dengan apa yang mungkin banyak orang rasakan saat ini. Iya kan, banyak berita soal inflasi, ada PHK, terus konflik global, Ukraina, Timur Tengah, belum lagi di masyarakat kita sendiri kadang terasa terpolarisasi, sampai ke khawatir pribadi soal aset ya kan? Betul. Kekhawatiran soal finansial, investasi, mungkin ada potensi goncangan ekonomi lagi. Itu nyata banget. Nah, jadi tujuan kita hari ini mau coba eksplorasi bareng, gimana sih sumber ini menyarankan kita untuk menavigasi semua ini dari perspektif iman. Pertanyaan kuncinya mungkin, buat Anda di rumah, fondasi hidup Anda mulai terasa goyah nggak sih akhir-akhir ini? Nah, kalau kita lihat di teks yang dibagikan ini, titik tolaknya itu kuat banget. Diambil dari Ibrani 12 ayat 28. Intinya gini, pada waktu dunia diguncangkan, justru kerajaan Allah tidak terguncangkan. Oke. Kerajaan Allah nggak terguncangkan. Iya, ini semacam jadi jangkar spiritual gitulah. Dasar sikap kita di tengah semua gejolak ini menunjukkan ada realitas lain yang lebih stabil. Wah, jangkar di tengah badai ya. Metaforanya bagus. Oke, nah berangkat dari situ, sikap pertama yang disorot di teks ini apa? Sikap pertama itu jangan terkejut atau panik. Jangan panik. Oke. Iya, sumber ini merujuk ke Matius 24 ayat 6, di situ kan dibilang bakal ada perang, kabar perang, tapi itu belum kesudahannya. Oh, jadi bukan berarti cuek atau apatis ya? Bukan. Justru ini bedain antara kita waspada, kita tahu apa yang terjadi, tapi nggak sampai tenggelam dalam kepanikan atau ketakutan yang melumpuhkan. Anak Tuhan itu, katanya, hidupnya bukan dari rasa takut duniawi. Menarik. Jadi membedakan antara kesadaran sama kepanikan. Oke. Terus sikap kedua. Sikap kedua itu jaga integritas dan kebenaran. Ini penting banget. Integritas ya? Ya, Contohnya gimana tuh? contoh klasiknya Daniel di Babel. Dia kan ada di pusat kekuasaan yang ya bisa dibilang nggak bersih lah ya. Ya. Tapi dia nggak kompromi soal imannya. Tetap berdoa, kerjanya profesional, jujur. Meskipun ditekan ya? Betul. Pesannya itu Tuhan justru memakai orang-orang yang hatinya murni kayak gitu di masa-masa sulit. Integritas itu jadi kesaksian. Oke. Jadi integritas bukan cuma soal diri sendiri, tapi jadi kekuatan ya di tengah kekacauan. Nah, dari integritas pribadi ini terus gimana lagi? Nah, lanjutannya, sikap ketiga, menjadi saksi dan saluran harapan. Kalau tadi Daniel fokus ke dalam, ini dampaknya keluar. Jadi terang gitu ya? Persis. Teksnya mengutip Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah menjadi teranglah." Contohnya Yusuf di Mesir. Dia kan ngalamin banyak penderitaan tuh. Ya, dijual saudara, di penjara. Nah, tapi justru itu semua jadi kayak pelatihan buat dia. Akhirnya dia bisa kasih solusi bijak pas ada krisis pangan. Menyelamatkan banyak orang. Jadi kesulitan itu malah bisa jadi panggung untuk bawa solusi ilahi. Wah, ini nyambung nih ke pertanyaan praktis yang mungkin banyak dari kita pikirkan. Soal finansial, aset gimana, investasi gimana, kalau ada ancaman resesi atau aturan baru? Nah, soal itu, teks ini ngasih perspektif yang cukup beda. Dari 1 Tawarikh 29 ayat 14, intinya, segala sesuatu berasal daripadamu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita ini sebenarnya bukan pemilik mutlak atas apa yang kita punya, tapi kita ini penata layan. Penata layan, kayak manajer gitu ya? Yap, semacam itu. Kita dipercaya Tuhan untuk mengelola apa yang sebetulnya punya Dia. Nah, kalau cara pandangnya gini, keamanan finansial sejati itu bukan sekedar punya aset A atau B, Tapi hidup sadar bahwa kita ini lagi ngelola titipan Tuhan. Mungkin ini yang dimaksud teks ini sebagai aset raman, yaitu hidup yang diserahin ke Tuhan. wow, perspektif penata layan ini benar-benar bisa ngubah cara kita lihat harta ya? Menariknya lagi sumber ini juga nyebut tokoh-tokoh dunia ya? Betul, ada kutipan dari Václav Havel soal harapan. Harapan itu bukan sekedar optimis, tapi keyakinan bahwa ada sesuatu yang benar dan layak diperjuangkan, apapun hasilnya. Mirip juga kayak Nelson Mandela soal keberanian ya? Keberanian itu bukan nggak punya rasa takut, tapi kemenangan atas rasa takut. Ini kan sejalan ya sama gagasan harapan dan keberanian yang akarnya dalam, bukan cuma emosi sesaat. Benar banget. Dan pola yang sama juga kelihatan di tokoh Alkitab lain yang disebut ya.
Ya, contohnya Nuh yang terus bangun bahtera meski dicemooh, atau Elia yang berani melawan arus pada zamannya. Bahkan Yesus sendiri kan menghadapi kekacauan politik sosial, tapi menang lewat pengorbanan, bukan kekuatan duniawi. Ada benang merah soal ketahanan dari keyakinan yang lebih dalam ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, langkah praktisnya apa aja sih yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, jelas, bangun kehidupan rohani yang kuat. Teksnya nyebut berjaga dan berdoa dari Markus 14:38. Maksudnya, biar peka sama suara Tuhan, nggak gampang keseret arus, takut, atau hoax zaman sekarang. Oke, peka rohani. Kedua, Kedua, aktif jadi saluran berkat dimanapun kita ada. Kayak Yusuf atau Daniel tadi. Bawa solusi, bawa integritas dalam sistem yang mungkin lagi nggak beres. jadi agen perubahan positif ya. Ya. Ketiga, Ketiga, soal kelola sumber daya. Uang, waktu, bakat. Kelola pakai hikmat sebagai penata layan tadi, hindari serakah, tapi juga jangan lalai. Harapannya bukan pada hartanya, tapi pada hikmat Tuhan dalam mengelolanya. pola pikirnya jadi ini titipan Tuhan buat apa ya enaknya dipakai, gitu kali ya. Nah, tepat. Dan yang terakhir, pegang teguh janji-janji Tuhan. Teks ini nyebut Yesaya 60 ayat 2. Intinya, dunia mungkin makin gelap, tapi anak Tuhan justru dipanggil makin bersinar. Wah, lengkap ya. Jadi intinya gimana nih pesan utamanya? Intinya sih, pesan utama dari sumber ini, ya dunia memang lagi bergejolak. Banyak ketidakpastian, itu fakta. Tapi Anda diundang untuk melihat diri Anda sebagai warga kerajaan yang dasarnya menurut iman ini nggak akan pernah goyah oleh badai duniawi manapun. Mantap. Dan untuk nguatin itu, ada kutipan dari 1 Petrus 3 ayat 14-15 ya, kalau diparafraskan mungkin gini. Jangan takut sama apa yang dunia takuti. Jangan gelisah. Justru, biarkan Kristus yang jadi Tuan, jadi pusat kendali di hati Anda. Betul sekali. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat gagasan kita sebagai penata layan bukan pemilik tadi, kira-kira satu keputusan kecil apa ya minggu ini? Mungkin soal cara pakai waktu, atau sedikit uang, atau keahlian Anda, yang bisa mencerminkan pola pikir kerajaan itu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.